Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama, iklim. Iklim dibagi menjadi 5 unsur antara lain suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan cahaya matahari. Sebelumnya, apa sih guys pengertian iklim itu? Ya, iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Iklim sangat mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna di dunia maupun di Indonesia. Setiap zonanya, iklim memiliki komunitas tumbuhan dan hewannya sendiri. Yang kedua ada fisiografi. Fisiografi merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi yang berlaku di suatu habitat serta distribusi tumbuhan dan hewan. Faktor ini berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah seperti ketinggian, kemiringan, tingkat erosi, dan lain-lain. Jadi guys, di dalam fisiografi, topografi mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Karena setiap masing-masing topografi memiliki tingkat kondisi curah hujan dan sinar matahari yang berbeda-beda. Jadi, kesimpulannya bahwa semua dampak dari topografi akan mempengaruhi persebaran tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, ada edafik. Edafik adalah faktor-faktor yang bergantung pada keadaan tanah, kandungan air dan udara, serta organisme yang hidup di dalamnya. Kondisi tanah atau edafik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup, terutama tumbuhan. Tanah merupakan media tumbuh dan berkembangnya tanaman. Jadi, tingkat kesuburan tanah merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap persebaran tumbuhan. Ini berarti semakin subur tanah, maka kehidupan tumbuhan akan semakin banyak jumlah dan keanekaragamannya. Di dalam edafik ada 6 parameter kesuburan tanah. Yang pertama, tekstur tanah. Yang kedua, tingkat kegemburan tanah. Yang ketiga, mineral organik. Yang keempat, mineral anorganik. Yang kelima, kandungan air tanah. Dan yang keenam, kandungan udara tanah. Yang keempat, ada biotik. Komponen biotik adalah komponen yang ada di dalam ekosistem yang berupa makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Pada setiap komponen biotik mempunyai peran masing-masing dalam pemenuhan kebutuhan dalam makanan sehingga dapat membuat ekosistem berjalan dengan seimbang. Komponen biotik dalam ekosistem mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Komponen biotik menurut peranannya dibagi menjadi 3 yaitu produsen, konsumen, dan pengurai, di mana ketiganya mempunyai peran yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhannya. Yang